Enggak. Mas. Sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah Pak. Kapan datang Pak? Oh, saya belum. Iya, langsung. Saya pikir sudah 119. 119. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehat? Bahagia? Gembira? Selalu ya, selalu bahagia, selalu gembira. Bu Fran belum datang. Siapa lagi yang ulang? Oh, belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya senang, katanya bahagia, tapi kok kayaknya masih loyo gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibinal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan kajian subuh kita pagi ini, baik yang ada di masjid ini ataupun yang ada di online, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah keridhaan itu, mudah-mudahan semua amalan yang kita lakukan dijadikan catatan amalan anak yang soleh, sehingga insya Allah amalan anak yang soleh itu pahalanya mengalir untuk kedua orang tua kita, baik yang ada di dunia ini ataupun yang telah meninggalkan kita. Yang telah meninggal, mari kita doakan dengan kalimat Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niron. Kemudian yang masih ada di dunia ini kita doakan, semoga Allah panjangkan umur orang tua kita dalam ketaatan dan keberkahan di sisa umurnya. Mudah-mudahan kajian subuh kita pagi ini yang ketiga menjadi penebus dosa-dosa kita di masa yang lalu. Karena sadar atau tidak sadar, kita adalah hamba-hamba yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai ajang muhasabah kita hari ini, pagi ini, dari membuka mata saat bangun tidur tadi, sudah berapa banyak dosa yang kita kerjakan. Bangun tidur tadi, tidak usah kemarin, Pak. Dari bangun tidur barusan. Makanya setelah sholat kita diminta untuk selalu mengucapkan kalimat istighfar. Istighfar itu asal katanya dari kata ghafaro. Kalau ditambahi dengan kalimat bahasa Arab yang selalu ditambahi dengan alif, sin, dan ta, itu adalah sebuah permohonan. Jadi memohon ampun, meminta maaf. Jadi kalau istighfar itu adalah sebuah lantunan kata yang kita minta kepada Allah untuk mengampuni semua dosa-dosa kita, baik dosa yang standar, dosa yang menengah, ataupun dosa yang besar. Oleh karena itu maka Allah mempunyai sifat pengampun. Sifat pengampun itu ada 3 redaksi katanya. Pernah dengar bahwa Allah itu Ghafir? Pernah ya? Ghafir itu pengampun dosa, pemberi maaf dosa, tapi dosa yang kecil, yang standar. Ada lagi, Allah itu punya sifat Ghaffar, pengampun juga, tapi pengampun dosa-dosa yang menengah. Kemudian Allah itu Ghafurur Rahim, pengampun juga dosa, tapi dosa yang berat. Maka kita setiap saat diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta ampun atas semua dosa-dosa yang kita kerjakan, baik itu dosa kecil, dosa menengah, ataupun dosa yang besar.
Apa itu dosa yang kecil? Apa contohnya dosa yang kecil? Gibah itu masuk besar kayaknya Pak, masuk menengah ya. Dosa yang kecil yang sering kita nggak rasa itu adalah zalim. Apa Bu? Jamaahnya belum connect. Dosa yang kecil itu dosa zalim. Apa itu zalim? Menyakiti diri sendiri atau menaruh fungsi kepada bukan fungsinya. Contoh, ini teh, ini gelas diisi teh. Coba kalau misalkan tehnya ini dibalik, cangkirnya dibalik, berarti saya dolim nggak kepada cangkir ini? Tidak menempatkan. Salah satu contoh, apa fungsi dari lisan? Berkata yang baik. Saat kita ketelisut tidak berkata yang baik, berarti dolim gak kita sama lisan kita? Mata, ya, apa fungsinya mata? Melihat. Fungsinya mata melihat yang baik. Kalau kita melihat sesuatu yang gak baik, bangun tidur wudhu, berangkat ke masjid, ada orang berangkat sholat, loh kok perempuan itu kok sendiri ya? Sudah muncul yang aneh-aneh, dilihat lagi. Padahal fungsinya mata melihat yang baik. Kirim respon positif kepada pikiran. Kalau kita menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, kita disebut dolim. Di dalam Al-Quran sudah ada redaksi doa yang diajarkan dan sudah dicontohkan oleh Nabi Adam. Apa doanya Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, dzalamna anfusana, sesungguhnya kami sudah zalim, sudah berbuat salah kepada diri hamba sendiri. Belum sama orang, masih sama sendiri. Wa illam taghfir lana, jika kau tidak ampuni kami, gimana terusannya? Lanakunanna minal khasirin, maka niscaya atau pasti aku menjadi hamba-hambamu yang merugi. Loh Pak, gak memfungsikan mata, gak memfungsikan telinga, lisan, dengan cara yang benar saja kita rugi. Apalagi memfungsikan ke jalan yang tidak benar. Sudah pasti lisan harusnya digunakan bicara yang baik, digunakan lisan ini untuk berzikir, lisan ini digunakan untuk mengatakan sesuatu yang baik-baik. Tatkala itu kita pakai untuk berbicara yang tidak baik, mau gosip, mau gibah, mau apa dan lain sebagainya, maka kita menjadi zalim. Ada redaksi doanya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekarang pagi ini, baik yang ada di masjid ini ataupun yang ada di rumah, cek keterpakaian semua organ kita yang Allah ciptakan kepada kita. Mata, sudah sejauh mana mata ini fungsinya?
Cek ya. Sebagai ajang muhasabah, merenung kita. Gak usah jauh-jauh dari kemarin, dari pagi tadi buka mata saja, mata sudah ada zolimnya enggak? Lisan baru mata buka, harusnya ke kamar mandi sudah lihat HP duluan. Begitu HP ternyata ada tutorial baru. Apa itu? Tutorial maksiat baru. Kan sekarang tuh banyak tutorial kemaksiatan, baik di handphone ataupun di layar kaca. Banyak sekali, makanya sering kami berdoa itu, Allahumma ajirna min amalin yuqarribuna ilan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan kami kepada neraka-Mu. Karena sekarang banyak tutorialnya, Pak. Jalan menuju neraka itu tutorialnya banyak. Meskipun jalan tutorial menuju surga juga sama-sama banyaknya. Tapi tutorial menuju neraka jauh lebih banyak dan kita jauh lebih tertarik. Sepakat? Kalau nggak sepakat saya pulang. Benar ya? Jadi tutorial menuju neraka itu sekarang lebih besar, lebih banyak daripada tutorial menuju surga. Maka banyak-banyaklah kita mengikuti tutorial menuju surga. 69. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah kita sedang berada di kajian ini, maksudnya di penghujung bulan. Pesan saya kemarin adalah banyak menanam di bulan Rajab. Pertanyaan saya, sejauh mana kita sudah banyak menanam? Halo? Sudah banyak tanamannya? Mau ditukar? Gak apa, ini dingin. Oh, ini kopi. Masya Allah. Ya, diretur. Ada iklan lewat. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah di ujung loh. Kalau nggak salah sekarang tanggal 26. Hah? Enggak. Rajab ya? Iya. Kita sudah nanam apa? Kemarin pernah kami sampaikan, bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan memupuk atau menyiram. Bulan Ramadan kita nanti bulan panen. Pertanyaan yang harus kita tanyakan di dalam diri kita, kita sudah nanam apa di bulan Rajab ini? Jangan-jangan belum nih. Sudah ya? Sudah. Bulan Rajab sudah disampaikan oleh para ulama bahwa bulan Rajab itu adalah bulan bersih-bersih. Kemudian bulan Sya'ban, bulan apa kemarin? Rajab itu bersih-bersih. Bulan Sya'ban itu adalah bulan berhias. Bulan Ramadan adalah bulan bersanding. Pertanyaan saya, kalau kita mau bersanding di bulan Ramadan dan hari ini kita nggak bersih-bersih, apa yang nggak bau nanti waktu Pak Bu mau jadi pengantin, tiba-tiba bapak ibu belum mandi, ya apalah kira-kira. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting di ujung bulan Ramadan, ujung bulan Rajab ini kita bersiap-siap. Para sahabat terdahulu mempersiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Sering kami sampaikan. 6 bulan sebelumnya itu sudah siap-siap. Kemudian dia mengevaluasi hasil ibadahnya selama bulan Ramadan 6 bulan berikutnya. Artinya apa? 6 bulan pasca dan 6 bulan pra, gak ada yang terlepas daripada ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
pagi ini banyak-banyak kita bersyukur ternyata Allah masih menurunkan rahmat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Berapa banyak dosa yang kita perbuat, berapa banyak dosa yang kita lakukan, tapi Allah selalu dengan Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya masih mau mengampuni kita. Kita nggak bayangin, Pak, kalau Allah nggak maafkan kita, kalau Allah nggak mengampuni kita, kalau Allah nggak menurunkan rahmat kepada kita. Sesuai dengan redaksi doa tadi, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kita akan menjadi hamba-hamba yang merugi. Bapak, Ibu mau rugi atau mau untung hidup di dunia? Yang semangat jawabnya, Bu. Bu, mau rugi apa mau untung? Mau rugi apa mau untung apa mau rugi? Untung. Kalau mau untung, maka ikutilah jejak Nabi Adam yang selalu berdoa dan selalu merenung, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada redaksi doa juga yang kedua yang mengindikasikan tentang bahwa kezoliman terhadap diri ini berbahaya. Maka kajian subuh ini mudah-mudahan saudara-saudariku semua tidak ada yang mudah untuk berbuat zalim. Di pertemuan kemarin bahwa kita juga setelah kita nanam, maka tanam tanaman itu sebaik-baiknya. Bibitnya dipilih yang bagus, tanamnya ditanam dengan tanaman yang bagus, sehingga kala nanti benar-benar panennya kita mendapatkan hasil bagus. Oke. Kemarin ada pertanyaan, apa yang mesti kita tanam gitu ya, Pak? Apa yang mesti kita kerjakan? Prioritas apa? Kemarin sudah kami jawab. Yang terpenting dalam kami menyampaikan adalah bagaimana kita menanamkan hati yang baik dalam beribadah. Sepakat? Ada sebuah kata ulama, itu perkataan dari ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa tahu dirinya, maka dia akan dengan mudah tahu tuh. Kalau kita belum tahu diri kita, belum kenal siapa kita, maka susah kita untuk mengenal siapa Tuhan kita. Sepakat? Oke, itu sudah kata ulama soalnya. Saya kemarin menemukan buku ini di rumah, nggak tahu bukunya siapa, di perpustakaan. Loh, kok ada buku ini? Saya baca, oh ini kok pas ini. Ternyata apa yang saya sampaikan itu sudah banyak sekali di sini. Renungan kita hari ini selanjutnya di bulan Rajab menuju bulan Ramadan itu adalah sebagai petunjuk untuk kenal kita dengan diri kita. Kita tanya siapa diri kita sebenarnya. Ada yang sudah pernah nanya? Aku ini siapa? Saya ini siapa? Udah pernah nanya? Mas Eli? Hah? Siapa, Bang? Siapa? Hamba yang banyak dosa. Ayo, ada lagi. Siapa saya sebenarnya? Bu, ayo, siapa saya sebenarnya? Siapakah aku sebenarnya? Hamba yang lemah, hamba yang hina. Pak Sarip? Belum pernah. Oke. Hamba yang tak berdaya. Hamba yang tak berdaya. Ya, kalau mau tahu siapa Tuhan kita, maka kita harus tahu siapa kita.
Wah, siapa saya? Saya adalah bos. Rumah saya 8 tingkat, luasnya 8 miliar. Ya tahu kita. Agar apa? Kalau kita merasa kaya, bahwa kita makin sadar Allahul Ghani, Allah mempunyai, Allah yang maha kaya. Kalau semakin kita sadar kalau aku kaya, ternyata ada Allah yang maha kaya yang memberikan kekayaan ini kepadaku. Sadar kita, Pak, tahu. Tapi kalau kita kaya nggak tahu bahwa Allah yang maha kaya, ya berarti nggak tahu kita. Gitu ya maksud saya, nyambung? Nyambung ya? Semakin tahu siapa kita, sering-sering Pak, kalau perlu ditaruh di pintu kamar mandi, di pintu meja rias, tulis yang besar-besar, siapakah saya sebenarnya. Ya sama dengan kayak saya lah. Saya jadwal Jumat atau jadwal khotib, jadwal pengajian itu saya taruh di depan pintu keluar, supaya ingat. Yang kedua yang perlu ditanyakan agar kita makin tahu siapa diri kita sebenarnya. Sudah mau dicatat? Untuk apa aku ada di dunia ini? Apa itu? Untuk apa aku ada di dunia ini? Yang pertama tadi apa? Siapa aku sebenarnya? Aku hamba yang lemah, hamba yang penuh dosa. Terserah Pak. Divisinya kita yang tahu. Ini kan bukan kuliah, ini nggak ada ketentuannya. Hamba yang teraniaya oleh siapa? Hamba yang lemah, nggak punya daya kita. Hamba yang lemah, hamba terserah. Bapak mau mengakui dirinya Bapak ini siapa? Yang kedua, untuk apa aku ada di dunia ini? Apa yang tepat jawabannya? Yang mirip-mirip. Untuk diuji. Untuk apa aku ada di dunia ini? Untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak mau jawab benar atau salah ya, Bu. Yang penting apa namanya? Ya, masing-masing kita tahu siapa kita dan untuk apa kita tahu. Biasanya yang keluar dari jawaban itu kita. Ya, ada lagi. Siapa yang mau jawab? Untuk beribadah. Terus apa lagi? Untuk berbuat baik. Jadi semakin tahu kita, maka semakin sadar kita. Buat apa sih saya hidup ini? Untuk nongkrong di kafe hidupku? Untuk mengauto tidur? Jadi kalau usianya nanti 70, tidurnya sehari 8 jam, tinggal hitung Pak. Sebenarnya kita hidup ini berapa lama? Setelah dipotong, misalkan umurnya 60, tidurnya separuh, berarti umurnya 30. Dihabiskan semasa-masa kecil, habis ternyata. Lalu terus waktu beribadahnya berapa lama? Untuk apa aku ada di dunia ini? Untuk apa? Beribadah, untuk diuji oleh Allah. Bagaimana kita lulus dari ujian itu? Banyak hal yang harus kita jawab. Jawaban ada di diri Bapak dan ibu-ibu semuanya. Kemudian yang ketiga, siapa yang menciptakan aku? Ya renungan. Udah pasti ya jawabannya itu Allah ya. Tapi ada kadang-kadang yang nggak sadar, Bu. Ada yang nggak sadar. Kenapa? Ada di dalam Al-Quran surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakan ya Muhammad, huwallazi ansha'akum. Dialah Allah yang menciptakanmu. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan menjadikan pendengaran, dicetak nih. Wal absara, penglihatan. Wal afidah, hati. Apa lanjutan redaksinya? Qalilam ma tashkurun. Sesungguhnya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Makanya ini harus disyukuri. Mata, telinga, hati. Siapa yang menciptakan kita?
Oke. Pertanyaan selanjutnya yang harus kita catat dalam-dalam, untuk apa dia menciptakan aku? Beda nggak pertanyaan nomor 2 dengan nomor 4? Beda. Untuk apa aku ada di dunia ini? Oke. Yang selanjutnya, untuk apa dia menciptakan aku? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya sudah dicatat nih. Pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa aku perbuat untuk kehidupan duniaku? Ini penting. Setelah tahu siapa aku sebenarnya, untuk apa aku ada di dunia ini, siapa yang menciptakan aku, dan untuk apa dia menciptakan aku, yang selanjutnya, apa yang bisa aku perbuat untuk kehidupan duniaku ini. Untuk berbuat, untuk apa yang bisa aku perbuat untuk kehidupan di duniaku. Jawabannya ada di Bapak Ibu sendiri. Kalau kita mau jadi sampah bagi masyarakat, ya itu jawaban ada di kita. Kita mau jadi orang baik, jadi khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya, apa yang bisa aku perbuat untuk kehidupan akhiratku? Apa yang bisa, yang tadi pertama, yang keempat, apa yang bisa aku perbuat untuk kehidupan duniaku, dan yang selanjutnya, apa yang bisa aku perbuat untuk kehidupan akhiratku. Ada bedanya enggak? Beribadah, sangu-sangu. Kan gini, banyak sekarang orang itu berani untuk mati, tapi nggak pernah mempersiapkan bekal untuk mati. Banyak. Saya sering menjumpai. Biasanya ya berani dia sama mati, tapi nggak pernah mempersiapkan kehidupan di dalam alam kubur. Mudah-mudahan yang kita kerjakan hari ini adalah menjadi bagian dari bekal kita untuk menghadapi alam kubur. Nah, yang perlu lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang ketujuh, apa kelemahan saya? Kok nggak bisa sih? Saya Ustaz mau nanam di bulan Rajab ini, saya mau menghafalkan Quran juz 30 misalnya. Tapi selama sak bulan anu Pak. Enggak terrealisasi. Berarti itu kan kelemahan apa kelebihan? Ya, kita makin tahu, harus tahu apa sih kelemahan diri saya. Kenapa aku nggak bisa? Aku ternyata terlalu sibuk dengan HP. Oh, aku terlalu sibuk ternyata dengan urusan dapur saya. Yang harusnya pagi cukup masak nasi goreng, agak siang sedikit masak nasi goreng sama balado, campur sembarang. Padahal dengan nasi goreng cukup. Terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri. Apa yang menjadi kelemahan itu penting. Kita harus tahu apa kelemahan kita. Yang kedua, apa potensi kelebihan kita. Kita harus tahu. Kalau di kantor kan biasanya kita diminta untuk itu Pak. Untuk menginventarisir kelemahan dan kelebihan. Ini jamnya mati ya. Saya biasanya itu patokannya. Kurang berapa menit? Oh, masih lama ya. Oke. Jadi 8 catatan penting ini ada yang dicatat. Kalau enggak nanti di download hasilnya di TikTok atau biasanya saya upload ke YouTube. Siapa aku sebenarnya? Saya ulang. Siapa aku sebenarnya? Yang kedua, untuk apa aku ada di dunia ini? Untuk apa
aku ada di dunia ini. Yang ketiga, siapa yang menciptakan aku? Yang keempat, untuk apa dia menciptakan aku? Yang kelima, kemudian setelah makin sadar di level keempat, kita harus sadar apa yang bisa aku perbuat untuk kehidupan duniaku. Dah? Kemudian apa yang bisa aku perbuat untuk kehidupan akhiratku. Yang keenam, ketujuh ya, apa kelemahanku? Yang kedelapan, apa kelebihanku? Itu 8 poin dari kajian kita hari ini, dari pagi ini, sebagai bahan renungan. Kalau di penghujung bulan Rajab ini ternyata kita belum bisa menanamkan sesuatu yang baik. Tatkala kita tidak bisa nanam, maka jangan berharap kita bulan Ramadan nanti bisa panen. Akhirnya tanaman kita adalah tanaman biasa-biasa saja, sama dengan bulan Ramadan kita tahun yang lalu. Akhirnya ibadah Ramadan hanya rutinitas belaka. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiap Sabtu itu saya biasanya pindah kajian. Kalau selama ini di sini kajiannya kan kajian tentang hati ya, bersih-bersih diri, tazkiyatun nafas. Selama sepekan ini ada kajian fikih enggak? Ada kajian ibadahnya? Enggak ada ya? Quran Ustaz Zaki ya, Ustaz Budi Sirah Nabawi, sirah ya, pendekatan sirah ya, cerita sahabat. Terus enggak ada ya? Fikih enggak ada ya? Hah? Tajwid itu Quran ya, tajwid, membenarkan bacaan, karena itu penting. Tapi kalau sudah yang sepuh-sepuh, ya dalam tanda kutip bisa dimaaful lah. Ya, kalau masih sekelas effort, ya kalau Pak Syarif kan sampai a'udzubillahi minasyaiton kan berat. 1 bulan. Saya dulu di pondok saja seusia besaran dari effort, saya belajar Al-Fatihah itu 2 bulan. Tapi makin tua makin enteng kadang-kadang juga Pak. Saya tuh ngajinya fikih di situ. Saya pakai kitabnya ini, Nailul Autor. Dibelikan kitabnya untuk dibaca-baca, tapi yang dibelikan kitab terjemahnya ya nggak apa-apa, lebih mudah akhirnya membacanya. Kalau mau ngaji ternyata isinya lengkap Pak, barangkali diselip-selipin ya. Tapi kalau mau selip-selipin apa yang menjadi pertanyaan aja, yang secara umum. Karena mungkin ini jilid 2 loh. Ini jilid 1-nya segini, jilid 2-nya segini Pak. Sempat nggak kita kalau baca ini untuk gosip? Hah? Apa? Udah selesai ini. Nggak, yang umum-umum kan sudah tahu. Contoh misalkan, kalau bapak lagi ngantor, Pak Gatot lagi ngantor, wudhu pakai sepatu itu boleh atau enggak? Kan kayak gitulah. Wudhu sepatunya nggak dilepas. Nah kayak gitulah hal-hal. Contoh kemarin saya bahas, saya malah jurus tahu istihadoh, ada hadis yang istihadoh itu, tahu ya istihadoh Bu ya? Halo? Kalau bapak nggak apa-apa, nggak tahu? Hah? Ya menstruasi itu kan 15 hari. Lebih dari 15 hari itu jangan asik kita nggak sholat. Aku ngapa nggak sholat? Masih halangan. Sampai 20 hari halangan toh. Sebulan halangan, ternyata Ternyata saya baca istihadoh itu kita diberitakan untuk mandi setiap mau sholat. Meskipun ada rujukan yang lain. Biar kita paham Pak, beribadah itu jangan hanya menurut si A, si B, si C, si D. Kita harus ngaji juga supaya tahu rujukannya. Jadi sekedar enggak ikut-ikutan.
Ya, karena itu masuk dalam kategori penyakit, meskipun belum bersih. Iya Pak, karena itu penyakit. Hah? Iya, tapi kalau sudah 15 hari itu sudah masuk. Iya, itu istihadah. Makanya rajin-rajin periksa. Ya bukan rajin periksa, apa namanya, rajin-rajin sholat kita, bersuci kita. Di dasar itu kemarin yang jadi pertanyaan, apa namanya? Ini penting untuk mengaji hal-hal seperti itu, supaya kita nggak tersesat dan supaya kita tahu. Kalau jadi pertanyaan, ya nggak harus hafal, minimal kita tahu. Sama lah Pak, saya nggak hafal semuanya, tapi minimal tahu jawabannya gitu loh. Tahu kalau ada begini, ada begini. Ya, kalau misalkan perlu, mungkin kalau memang perlu dikaji secara dalam, cari ustadznya yang bahas fikih. Jadi hari apa gitu enak. Misalkan apa? Biasanya setiap kitab fikih itu dimulai dari toharoh, Pak. Ya. Contoh misalkan lagi nggak ada air, sedangkan kita posisinya junub, harus mandi besar. Bagaimana kita mandi? Mau mandi tidak ada air, kan? Apa boleh dengan tayamum? Terus caranya bagaimana? Itu kan kita perlu tahu. Kalau coba dah diginikan, kalau memang dirasa perlu Pak. Saya tuh kepikiran tadi malam, monggo kalau mau dicari, sepakati dulu. Ini penting loh. Banyak hal-hal yang ya sekedar tahu, kita nggak tahu, tapi kita ya ngawur lah. Contoh, Nabi kalau habis makan makanan yang dipanasin, dibakar, ada unsur apinya, itu dia wudhu lagi. Mau sholat Pak, kan ada orang yang punya wudhu, saya makan ikan bakar di depan, aku sih punya wudhu, Ustaz, langsung sholat. Ya itu kan bagian dari sunnah-sunnah sirah, macam-macam lah ya, banyak macam-macam hal yang nggak kita tahu. Cuman pertanyaannya kan ini nggak imbang biasanya pengetahuan. Tapi kalau nggak diseringkan, kadang-kadang ya nggak menyebar. Ngerti maksud saya? Karena yang punya ilmu ini nggak nge-share dia. Tapi kalau dikaji kan enak. Karena banyak hal-hal yang kita belum tahu, terutama soal fikih muamalah. Ya, fikih muamalah. Contoh, ya banyak hal lah. Orang berzina aja harus ada 4 saksi gitu kan. Kalau di sini enggak, ketahuan 1 disikat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah mau suruk. Kalau memang coba dirembukan di ini di opo enake. Karena itu ternyata tadi malam saya kepikiran. Saya ngaji di sana, ngajinya fikih di Babu Salam, terlewatkan. Apa saya selipin setiap saat atau ada jadwal khusus. Kalau jadwal khusus cari yang ustadz yang memang facts-nya di situ. Cari yang ngajarnya itu memang di situ, Pak. Karena itu masing-masing berbeda. Ya, monggo. Oke, nantilah dipikirkan bersama. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan selalu ketenangan itu ada di dalam diri kita, kemudian rahmat selalu turun kepada kita yang selalu rutin untuk mengikuti kajian, hadir di dalam kajian. Mudah-mudahan malaikat selalu mendampingi kita dan selalu mendoakan kita di setiap kajian yang kita ikuti. Dan mudah-mudahan kita benar-benar menjadi perbincangan di kalangan penduduk langit. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya Rabb. Nahmaduka ya Rabbi annaka antar rahmanur rahim. Nahmaduka ya Rabbi annaka antal azizul jabbarul mutakabbir. Nashhadu bi annaka antallahul ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Rabbana ma lana rabbun siwaka fanarju wa ma lana ilahun ghairuka fanad'u. Allahumma ya Rabbana la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Rabbana nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika daiman abada. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma sahil umurana wa umura walidaina wa umura jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sahil sa'ira umuri masjidina hadza babus salam. Ya Allah, mudahkan semua urusan masjid babus salam ini ya Rabb. Allahumma sahil sa'ira umuri jama'ati masjidina hadza babus salam. Ya Allah, mudahkan semua urusan jamaah masjid babus salam ini ya Rabb. Allahumma ya Rabbana birahmatika narju wa bibatlika nad'u. Alla tada'lana fi masjidina hadza dzamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala asiran illa yassarta wala maridan illa syafaita wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa antana ala qada'iha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna min hisyin nar. Allahumma ajirna min amalin yuqarribuna ilan nar. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqaba walidaina minan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa mati'lana Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhul warisa minna waj'al sarana ala man zalamana wansurna ala man adana wansurna ala man adana wansurna ala man adana. Ya Allah, tolong kami dari orang-orang yang berbiasa memusuhi kami ya Rabb. Allahumma ya Rabbana la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yahsyaka wa la yarhamuna innaka anta arhamur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal firdausi ma'al abrar ya aziz ya ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk hadir di kajian subuh, majelis subuh ini. Terima kasih juga buat ada yang di online. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ucap, salah tingkah, mohon dimaafkan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Insyaallah kita bertemu lagi hari Sabtu yang depan. Mudah-mudahan Allah masih panjangkan umur kita dalam ketaatan dan keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pas Pak, sudah. Lebih berapa? Oh ya, pas lah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.